Orang-orang akan bertanya, kapan hari kiamat akan tiba? Di saat bumi berguncang, di saat lautan menyapu dan mengacaukan semua kehidupan, di saat matahari mulai padam, dan di saat ketika bencana alam disatukan, bola mata akan terpana, jiwa manusia akan merintih pilu ketakutan dan berkata, apakah ada tempat untuk melarikan diri? Tidak ada tempat untuk melarikan diri dan berlindung ataupun bertahan. Pada hari itu satu-satunya naungan adalah di bawah naungan Tuhanmu. Kiamat merupakan suatu kepastian yang akan datang. Pada hari itu manusia akan menghadapi kehancuran alam semesta yang paling mengerikan. Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Waktu terjadinya kiamat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Namun dalam Al-Quran dan hadis telah disebutkan beberapa tanda-tanda yang akan terjadi sebelum kiamat. Apakah kamu takut jika hari kiamat sudah dekat? Coba renungkanlah tanda-tanda berikut ini. Beberapa tanda ini akan menunjukkan seberapa dekatnya kita dengan hari akhir. Pertama kita akan bahas tentang beberapa tanda-tanda kecil, kemudian tanda-tanda besarnya. Tanda kiamat yang pertama kali adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi untuk memberikan peringatan kepada manusia serta membawa kabar baik tentang adanya surga. Beberapa dari kalian pastinya sudah tahu tentang hal ini. Beliau merupakan penutup para nabi dan rasul, yang artinya tidak ada lagi nabi atau rasul yang akan diutus setelah beliau. Tanda-tanda kiamat kecil selanjutnya adalah manusia akan lupa betapa pentingnya kitab suci Al-Quran. Sebagian besar kita memiliki Al-Quran, kitab yang paling penting dalam hidup kita. Namun kita hanya sebatas menyimpannya saja, ya kan? Dunia seperti menyita waktu kita, seperti mengalihkan kita ke dalam kesibukan dan kenikmatan dunia. Renungkanlah baik-baik. Kalau kita menanyakan kepada diri kita, kapan kita terakhir kali membaca Al-Quran, kita akan menyadari bahwa kita telah lupa betapa pentingnya Al-Quran. Sholat akan ditinggalkan. Ketika kiamat semakin dekat, jumlah orang yang sholat akan berkurang. Untuk mengetahui beberapa persen orang yang sholat, coba perhatikan sekeliling kamu, di kantor, di tempat kerja, atau di sekolah. Berikut ini ada beberapa tanda lainnya yang menunjukkan bahwa hari kiamat sudah dekat. Masjid-masjid akan dibangun megah bagaikan kerajaan, namun sholat tidaklah dianggap penting dan selalu ditinggalkan. Jumlah pengikut Allah akan semakin berkurang. Keimanan serta kepercayaan kepada Allah akan hilang. Agama semakin ditinggalkan. Akan ada banyak sekali kejahatan, kekerasan, dan kekejaman. Dosa-dosa seperti zina dan minum alkohol akan menyebar. Akan ada banyak sekali minuman keras dalam berbagai nama. Beberapa akan dianggap halal atau legal. Perbuatan mesum dan cabul akan menjadi-jadi. Kekejian akan meningkat pesat. Orang-orang akan sibuk mengejar harta dan kesenangan dunia. Riba akan merajalela dan dianggap sudah biasa. Kejujuran berdagang akan hilang. Akan ada lebih banyak korupsi, pencurian, dan perbuatan curang. Nilai-nilai seperti kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama akan hancur. Manusia menjadi acuh tak akan peduli dengan penderitaan orang lain. Gosip dan fitnah akan dianggap lumrah. Kikir, pamer, dan serakah akan menyebar. Hubungan antar saudara akan rusak.
Jika dipikir-pikir, kita merasakan beban tanda-tanda ini paling berat ketika Idul Fitri kan? Bagaimana menurutmu? Angka perceraian dan jumlah anak yang lahir di luar nikah akan meningkat pesat. Kegiatan mengaji akan ditinggalkan. Qadar dan akhirat akan disangkal. Coba renungkanlah baik-baik. Tanda-tanda ini akan terus berlangsung hingga hari kiamat tiba, seperti kerusakan moral dan berbagai bencana alam seperti banjir, gempa, dan kekeringan. Sudahkah kamu sadari ini semua? Masih ada banyak sekali tanda-tanda yang belum disebutkan. Jika tanda-tanda ini sudah terjadi, maka itu artinya kiamat sudah semakin dekat. Cepat atau lambat hari itu akan datang, hari di mana hancurnya seluruh alam dan kehidupan. Sekarang kita akan beralih tanda-tanda besarnya yang sering disebutkan di Al-Quran serta hadis. Yang pertama, munculnya Dajjal. Dajjal adalah sosok penipu ulung yang akan muncul menjelang hari kiamat. Ia akan mengaku sebagai Tuhan dan memiliki kemampuan supranatural untuk menyesatkan setiap umat manusia. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua golongan manusia yang sangat banyak jumlahnya dan akan keluar dari suatu tempat kemudian menebarkan kerusakan di berbagai tempat. Nanti akan ada juga kemunculan Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah seorang pemimpin adil yang akan muncul sebelum hari kiamat datang. Al-Mahdi muncul untuk menegakkan keadilan, membela kebenaran, kemudian memimpin umat Islam ke jalan yang benar. Ya, katanya beliau juga dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam akan turun kembali ke bumi untuk membunuh Dajjal dan ikut menegakkan agama Islam. Seperti Imam Mahdi, beliau akan memimpin umat manusia dengan adil dan bijaksana. Kemudian tanda-tanda besarnya ada kemunculan Dabah. Dabah adalah binatang melata yang akan muncul dari dalam bumi. Dabah dapat bicara dengan manusia. Ia akan memberi tanda pada setiap manusia, yaitu tanda iman bagi orang-orang yang beriman dan tanda kafir bagi orang-orang yang kafir. Kemudian ada juga munculnya Dukon. Dukon adalah asap atau kabut tebal yang akan menyelimuti seluruh bumi. Kabut tebal ini dikabarkan akan menutupi bumi selama 40 hari 40 malam. Kabut ini juga akan menyebabkan banyak penyakit dan kematian bagi umat manusia. Kemudian terbitnya matahari dari barat. Salah satu tanda paling jelas dari hari kiamat adalah ketika matahari terbit dari arah barat. Matahari yang biasa terbit dari timur akan terbit dari arah barat. Coba bayangkan, tentu peristiwa ini nantinya akan sangat mengejutkan semua umat manusia yang ada di bumi. Iya, itulah beberapa tanda-tanda besar hari kiamat yang sering disebutkan di Al-Quran dan hadis. Untuk waktu terjadinya hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Sebagai manusia, kita hanya perlu mempersiapkan diri dengan beriman, bertakwa, dan selalu berbuat baik kepada sesama. Fokus kita seharusnya bukan pada kapan dan bagaimana kiamat akan terjadi, melainkan pada bagaimana cara kita menjalani hidup di dunia ini. Dengan hidup yang baik dan penuh ketakwaan, maka kita akan merasa lebih tenang dan siap menghadapi hari akhir, entah itu hari akhir dunia ataupun hari akhir ajal kita. Terima kasih.